Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Fatahillah, NIM 141202200056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur interview saya, yang dimana judulnya pengaruh benzena terhadap gangguan saraf. Selanjutnya, pendahuluan. Secara historis, benzena telah banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Batas paparan di tempat kerja ditetapkan untuk benzena karena ditemukan sangat beracun, menyebabkan depresi sistem saraf pusat pada paparan tinggi. Oil diturunkan ketika ditemukan bahwa paparan kronis terhadap benzena dapat menyebabkan hemototoksitas. Setelah konfirmasi bahwa benzena adalah karsius pada manusia yang menyebabkan leukemia mieloid akut dan kemungkinan keganasan darah lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi benzena di tempat kerja dan efek pekerja. Yang kedua, untuk menganalisis risiko kesehatan akibat paparan benzena terhadap kesehatan manusia, khususnya bagi pekerja dan karyawan. Metode yang pertama, kriteria inklus terbagi jadi 4, yaitu yang pertama, artikel atau jurnal yang dipublikasikan di Google Scholar. Artikel atau jurnal membahas mengenai pengaruh benzena terhadap gangguan saraf. Yang ketiga, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Dan terakhir, artikel atau jurnal yang mempublikasikan pada rentan waktu 2022 dan sampai 2024. Jadi ini hasilnya bisa dilihat di sini. Next, selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu pengaruh benzena terhadap gangguan saraf. Benzena adalah bahan kimia yang ada di mana-mana karena reproduksi dalam proses pembakaran bahan organik, dan juga terdapat dalam minyak mentah, gas alam, dan berbagai produk minyak bumi yang lebih ringan seperti bensin. Sebagai konsekuensinya, benzena dapat dilepaskan di berbagai lingkungan industri dan di transportasi serta menimbulkan bahaya terhadap pekerja dan lingkungan. Penghirupan adalah cara paparan yang paling umum, namun benzena dengan cepat menembus kulit dan selanjutnya itu penilaian risiko kesehatan benzena. Penilaian risiko kesehatan benzena terhadap gangguan neukologis pada karyawan SPBU. Penelitian tentang tersebut melibatkan 100 petugas layanan bahan bakar yang bekerja di dispenser bahan bakar dan 100 karyawan yang bekerja di dispenser bahan bakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya paparan benzena pada karyawan SPBU dengan konsentrasi asam TT-mokonat yang diukur dalam sampel urin. Penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan akan konsentrasi asam TT-mokonat dan kelainan neukologis pada kelompok penelitian. Meskipun menggunakan model penelitian risiko kesehatan yang sama dengan penelitian lain, dilakukan kemungkinan atau tidak keparahan. Hal ini memiliki metode konteks paparan pendidikan yang berada seperti studi kelompok, sampel, dan wilayah studi, dan lain-lain. Selanjutnya, risiko kesehatan. Risiko kesehatan yang diakibatkan oleh paparan benzena terhadap pekerja di industri minyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan industri perminyakan. Studi ini menggunakan data kesehatan pekerjaan yang terpapar benzena dibagi menjadi 3 kategori, yaitu paparan akut atau yang dialami 14 hari, paparan sedang 15-36 hari, dan paparan kronis 365 hari. Nilai ambang batas paparan benzena inhalasi juga ditetapkan. Gejala yang dapat ditimbulkan akibat paparan benzena yang melebihi nilai ambang batas adalah sakit kepala, kelelahan, iritasi pernafasan, gangguan sistem saraf atau reproduksi, serta gangguan sumsum tulang.
Di sini ada pencegahan dan pengendaliannya. Yang pertama itu ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik, pastikan area kerja memiliki ventilasi yang memadai untuk mengurangi konsentrasi benzena di dalam udara. Yang kedua, penggunaan peralatan perlindungan diri. Pastikan pekerja yang berpotensi berpaparan benzena menggunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan pada pekerja tentang bahaya benzena, tanda-tanda paparan, langkah-langkah keselamatan. Yang keempat itu pengawasan dan pemantauan. Melakukan pemantauan rutin terhadap konsentrasi benzena di lingkungan kerja untuk memastikan bahwa paparan terhadap benzena tetap berada di bawah batas yang diizinkan. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.